Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam, Solusi Kehidupan. Bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaan. Dalam hal ini mahasiswa-mahasiswi UIN Bandung. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu kita bersama. Ya. Amin. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Ya, bagaimana pandangan Islam secara menyeluruh terhadap pelaku bunuh diri? Baik dari segi dosa, status keimanannya, haknya untuk disolatkan dan dimakamkan secara Islam, serta warisannya seperti apa? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta dengan segala sifat-sifatnya yang mulia. Maha besar, maha kuat, maha pemberi, maha pemaaf, maha penyantun, maha penyiksa dengan syadidul iqab. Siksaannya sangat keras, jadi tidak ada sifat yang superlatif yang paling ujung gitu, kecuali dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sebagai Al-Khaliq, Maha Pencipta, tetapi Allah juga Maha Rahman dan Rahim. Maha Pengasih dan Penyayang. Pengasih untuk yang beriman, penyayang untuk seluruh manusia. Seluruh manusia. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya kan. Rahmaniyah Allah itu untuk seluruh manusia yang Allah ciptakan, siapapun dia, dari bangsa apapun. Ya kan. Apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia itu beriman atau tidak beriman. Jadi namanya manusia itu diberikan rahmaniyah Allah, kasihnya Allah. Ya. Tanpa prestasi, kalau ini prestasi iman, prestasi syukur tidak ada. Pokoknya seorang manusia mendapatkannya. Nah, kalau seseorang itu punya prestasi iman, syukur, ya itu ditambah sifatnya adalah rohimiyah. Selain rahmaniyah, ya, masa kasih, ya kan, sayang dan kasih begitu kan. Jadi ada selektivitasnya di rohimiyah. Khusus ya. Ya, itu kan. Nah, bagaimana Allah memberikan sifat sayang kepada seluruh. Tapi ada kasus seseorang itu bunuh diri. Qatlun nafs, ya. Al-intihar kalau bahasa Arabnya itu, al-intihar. Bagaimana itu kan? Apakah dia akan berhak mendapatkan apa begitu. Nah, Allah itu punya hak dan tidak bisa ditawar kecuali dengan memohon maaf, istighfar, ya kan. Allah itu paling senang ya dimohonkan maafnya. Jadi walaupun dosa seluas apapun, ya Allah ya menawarkan maafnya setiap waktu. Siapa yang mengistighfar, mohon maaf di malam hari, Allah berikan, ya kan, ampunannya di malam hari. Dosa siang hari, Allah berikan maafnya di siang hari. Begitu.
Jadi dan Allah menawar, Allahumma ya alamin mustaghfirin. Siapa yang mohon ampun, alamin taibin. Begitu. Jadi Allah menanti gitu. Tinggal siapapun datang kepadanya dengan tulus dan sungguh-sungguh, maka Allah berikan ampunannya. Allah berikan tadi maghfirah dan Rahman Rahimnya, ya. Terkait dengan orang yang bunuh diri, bagaimana ini kan? Ya, menghukuminya. Nah, begitu kan. Orang yang bunuh diri itu ya mencabut, merebut ya hak Allah atau sifat Allah, ya otoritas Allah. Ya. Allah itu Khalik. Allah itu adalah yuhyi wa yumit. Karena dia Khalik, maka Allah punya hak dan sifat yuhyi, menghidupkan, wa yumit, dan mencabut hidup. Begitu. Iya. Allah memberikan rizki, iya, dan Allah mencabut rizki. Itu, iya kan. Nah, ketika seseorang itu tanpa mohon kepada Allah, jadi hak Allah itu dirampas, begitu kan. Hak yang paling tinggi yaitu ihya, menghidupkan. Tentu ini adalah satu kesalahan yang sangat besar. Seorang anak, ya kan, merebut otoritas dari orang tuanya. Orang tua itu punya hak untuk mengasihi, memberi nama, memberi makan, memberi hidup, kan begitu. Nah, ini diambil haknya, yaitu ya untuk menamai dan memberikan nasab kepada anaknya itu dirampas, merampas hak nasab, memberikan nasab, ya kan. Nah, ini tentu ada hal-hal yang ya tidak mengakui sebagai anak, ya kan, atau menyebut bahwa si fulan itu anak si fulan padahal bukan. Nah, jadi isbatun nasab itu adalah hak orang tua, ya kan? Iya kan. Demikian juga nanti adalah hak memberikan nikah, wali. Jadi wali itu wali kepada orang yang beriman. Allah adalah waliyul ladzina amanu. Wali nasab, ya, itu adalah orang tua tentu saja yang ya melahirkan, dan ada urutannya, tidak bisa dipindahkan, ya. Sebagaimana waliyul ladzina amanu itu adalah hak ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh orang lain menyebutkan bahwa walinya orang fulan sebagai muslim itu adalah ya ini mungkin ada kesesatan pemahaman, ya kan. Itu tentu saja merampas ya otoritas dan hak Allah. Dosanya pasti besar. Ya, seorang kepala pemerintahan dari tingkat desa sampai tingkat ya negara direbut ya haknya, itu tentu saja marah, kesalahan yang sangat besar, dan ya harus marah. Marahnya adalah ya marah yang sangat tinggi, ya kan. Nah, demikianlah, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai seluruh otoritas. Nah, menghidupkan dan mematikan. Ini terkait bagaimana ini seseorang mungkin bosan hidup atau kan kebodohan,
marah begitu kan, kekesalan, kekesalan, lalu mempercepat ya hidupnya kan, bunuh diri atau bunuh orang lain. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Nah, di situ jelas dalam Al-Qur'annya tidak boleh membunuh seorang jiwa ya orang hidup, baik dirinya ataupun orang lain yang dasarnya itu haram ya kan, mengganggu, menyakiti hidup orang lain, apalagi hidup dirinya, itu adalah dosa besar. Lalu dilakukan, maka tentu saja ya masuk pada larangan. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu bil haqq, ya kan. Itu dasar hadisnya. Jadi terkait bagaimana untuk disolatkan ataupun Nah, disalatkan itu adalah juga ya tentu saja perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Orang yang baik itu mendapatkan tentu saja kebaikan, ya kan. Didoakan, doa itu secara umum, doa secara khusus adalah sholat. Ya, as-sholatu hiya doa, iya kan. Jadi orang yang baik tentu saja bukan hanya berhak, bahkan dia anjurkan, diperintahkan mendoakan, iya kan. Orang yang tidak baik ya tentu dilarang mendoakan, karena mendoakan itu memberikan sesuatu tambahan kebaikan. Jadi kayak hadiah. Nah, kita mendoakan seseorang tuh siapapun itu kita memberi hadiah. Memberikan hadiah. Iya. Orang yang orangnya baik ataupun buruk. Begitu. Nah, jadi ada yang wajib. Walaupun dia katakan pelaku dosa besar karena bunuh diri. Ya. Pelaku dosa besar itu ya kalau dia muslim, ya muslim itu punya tetap mendapatkan hak untuk dihadiahi, diberikan hadiah, ya kan. Salah satunya disolatkan itu. Kalau sholat itu kan doa yang khusus. Kalau doa umum, ya kan, kayak Al-Fatihah itu doa umum tuh. Siapapun ya kan, ya kita kirimi Al-Fatihah, ya kan. Istighfar, doa umum juga. Tapi kalau sholat itu adalah doa khos, bahkan kaifiatnya khosoh. Ya, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, nah ini kan ada ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah sholat kepada salah seorang di antara kamu mata abada. Itu orang munafik itu kan. Orang munafik ya dia tidak boleh disolati. Wala takum ala qabrihi, bahkan berdiri ya menziarahi dan berdiri ya di atas kuburannya ya dilarang. Itu orang yang munafik ya kan. Apakah orang yang bunuh diri itu tidak lebih jelek daripada orang munafik ya kan? Orang munafik itu masih ada mujamalah lah ya, basa-basi ya, tapi basi ya, banyak basinya bahasanya. Tapi kalau orang bunuh diri itu ya totally ya merampas hak atau otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran besar bagi kita yang masih hidup ya untuk itu masyarakat. Jadi posisinya kita pahami ya, kenapa ya tidak boleh disalati ya kan, tidak boleh mendapatkan waris ya kan. Waris itu karena itulah milkiyah, kepemilikan itu Allah, lalu kemudian Allah memberikan kepemilikan itu kepada ahli waris yang memang berhak menerimanya. Sedangkan posisi orang yang tadi merampas hak Allah itu, dari mana dia punya hak
ya kan? Didoakan saja tidak punya hak, apalagi diberikan al-milkiyah, kepemilikan. Itu jadi sangat serius ini. Tapi belakangan ini soal mati atau mematikan orang itu sesuatu yang gampang saja, ya kan? Dengan sebab yang wajar atau tidak wajar, ya kan? Berkelahi atau marah atau apa begitu, kecewa, ya itu kan, ya langsung saja kan begitu. Nah ini, iya kan, karena kejahilan, ya banyaknya. Ya sekarang orang tua yang semua orang mengakui orang tualah yang melahirkan, bapaklah yang memberikan hidup, menapakah. Nah kemudian apakah ya terbelet apakah seseorang itu bagaimana ya menyakiti hak orang tua, ya kan, yang mestinya orang tua itu disanjung, ini disakiti. Ini bagaimana gitu kan, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja memiliki segalanya. Allah disakiti, dirampas otoritasnya, haknya itu. Nah itu. Jadi dari analisa perspektif otoritas dan hak Allah dan hak makhluk seperti itu, ya kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya terkait anak angkat, ya. Apakah anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya? Jika tidak, bagaimana cara memenuhi kebutuhan anak tersebut? Lalu bagaimana hukum perubahan nasab serta hubungan mahram antara anak angkat dan keluarganya? Ya, tentu saja ini pertanyaan paling tidak ada tiga aspek. Pertama aspek nasab, nisbah, ya kan, ibu, ya bapak, anak, ya orang tua, itu kan nasab. Seseorang itu mamluk, ya dimiliki, seseorang itu malik, memiliki, seorang itu berhak memiliki harta misalnya, mustahik, ya mamluk. Seseorang itu ya memiliki harta, berhak mendapatkan, memberikan harta itu, menghadiahkan, mewariskan. Seseorang itu mempunyai hak ya mewarisi harta. Iya. Iya. Itu tentu saja kenapa mewarisi? Ya, karena dia dalam posisi manusia yang Islam, pasrah, sumerah, patuh, ya kan. Kemudian karena pasrah, sumerah, patuh Muslim itu, dia ya mendapatkan hak umum, ya, sebagai al-warosah, ahli waris. Tentu saja bertingkat, ada haknya ya mayoritas waris, ada haknya separuh, ada haknya seperempat, dan seterusnya. Ada yang mahrum malah kan, terhalang haknya, seperti orang yang menyakiti pewaris, ya, apalagi membunuh pewaris. Ya menyakiti saja, ya berbuat qat'ur rahim kepada pewaris, ibu, bapak, dan seterusnya. Nah itu menjadi sabab min asbabil al-hirman, sabab ya terhalangnya hak untuk mendapatkan waris. Iya, kalau tidak begitu besar dosanya, ya, tapi dia bukan orang yang baik, orang yang silaturahim kepada saudara-saudaranya kurang,
maka dia dikurangi haknya, disebutnya sabab nukson. Nah, dikurangi dari mendapatkan separuh, ya jadi seperempat, bahkan bisa seperenam begitu. Sabab nukson. Ada sabab hirman, sebab ya terhapus dari yang sabab hirman, yaitu karena ya dosa besar seperti membunuh atau memutuskan silaturahim dengan si pewaris, ya, anak dengan bapaknya. Kan anak akan mendapatkan warisan kalau dia baik-baik saja, tapi karena dia memutuskan ya sabab ya sebagai mewarisi, dia memutuskan hubungan anak dari bapaknya, dari ibunya, ya walaupun tidak membunuh, kan banyak akibat atau sebab mengurangi, memutus silaturahim itu banyak. Ya, apa namanya? Asabu, ya mencela, iya kan? Mencela orang tua, iya kan? Ada dalam hadis sebutkan wala tasubbu, ya kan? Janganlah kalian mencela. Ada yang disebut wala tasubbul amwat. Mungkin orang tuanya sudah tidak ada atau yang lain, itu pun dilarang untuk mencela. Ya. Apalagi orang tua yang masih hidup. Iya kan, dicela, ya kan? Masih merasakan. Iya, digosip atau apa istilahnya orang mencela itu? Digibahin, ya dikata-katain yang ya memutuskan, menyakitkan perasaan, ya kan? Dan menurunkan harkat martabat, itu kan mencela. Itu bisa mengurangi. Iya, itu. Ya. Jadi sebagai anak itu harus sangat hati-hati, karena orang tua itu pengganti Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Pengganti Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho, kasih sayang Allah itu, iya kan? Lihat ya bagaimana orang tuanya. Orang tuanya, ibunya, bapaknya itu ridho, Allah ridho. Nah, tapi kalau orang tuanya marah, murka, ya Allah juga marah. Kaitannya dengan tentu saja memberi hadiah, memberi hak milik, memberi itu, dan ini tentu berkaitan gitu. Orang tua juga ya bisa saja tidak mendoakan. Iya. Banyak kasus itu. Udah mau didoakan, iya kan? Itu kalau sudah marahnya tingkat tinggi. Tinggi itu. Berarti Allah sudah memutus kasih sayangnya tuh kalau orang tuanya udah murka. Udah murka. Nah, itu ya. Jadi hal-hal yang prinsip itu dipahami dulu terkait dengan tadi apa doa, kasih sayang dan warisan, terkait di situ. Kalau kita posisikan sebab-sebabnya, baik sebab dapatnya, sebab dikuranginya, ya, nah itu kita akan mudah memahaminya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan berikutnya terkait perceraian. Jika perceraian dalam Islam dibolehkan sebagai bagian dari ikhtiar manusia ketika masa jodoh telah berakhir, mengapa Allah tetap membenci perceraian meskipun memberi keringanan untuk melakukan sesuatu dibolehkan? Ya, Allah dibenci. Itu adalah punya tentu saja rububiyah dan uluhiyah, ya Pak. Rububiyah itu relasi menciptakan, relasi apa namanya ya menyakitkan, kan begitu, menyembuhkan. Itu rububiyah tuh, ya kan. Nah, relasi Allah dengan
makhluknya itu uluhiyah. Hmm. Nah, karena Keilihan. Allah yang sedemikian itu, maka kebalikan dari makhluknya itu adalah taat, patuh. Ya, uluhiyah, ilah itu ya menyembah. Jadi, dan mendoa. Allah itu kan hanya ya gampang saja pertama gitu. Taat untuk ya taat pada Allah tuh itu dan doa. Jadi doa itu kan tadi ada yang doa umum, ada doa yang khusus. Jadi Allah itu selalu menunggu nanti ya diminta, ya didoain, ya kan, nah, mendapatkan doa, magfirah dan seterusnya itu kan. Jadi sebaliknya Allah murka kalau manusia itu tidak pernah memohon, tidak pernah minta ampun, tidak pernah minta tolong. Oh ya, itu adalah berarti kan al-kurh, ya, tidak mencintai Allah, bahkan al-inkar, mengingkari Allah. Nah itu kan terkait tadi dengan apa? Perceraian. Setelah dibolehkan tapi tetap dibenci. Siapa yang berhak menikahkan, siapa yang berhak menceraikan, itu juga kan agama, yaitu Allah dan Rasulnya, kan begitu kan. Jadi wali itu, wali nasab, ada wali hakim, ada wali iman, ya kan. Wali nasab ya udah sebutkan, ini ada orang tua, ini ada urutannya kan. Wali hakim itu ketika wali nasab ini tidak ada atau tidak mau. Wali adil disebutnya itu. Wali tidak mau tapi mewaliin, ya kan, apa, menjadi wali. Menjadi wali. Nah, dan tidak ada alasan yang dibenarkan. Mungkin itu hawa nafsu saja kan, hanya perasaan. Ya karena mungkin status sosialnya kurang begitu kan. Ya udah tidak dinikahkan kalau kamu dengan orang itu enggak. Nah, itu kan adil namanya. Wali adil itu menjadi sebab intikal hakil wilayah. Berpindahnya hak menjadi hak wali itu kan. Itu yang otomatis itu intikal itu kepada pemerintah al-hakim, ya kan. Sebab posisi hakim itu, hakim am adalah wali, ya kan. Wali dalam hubungan dengan hak untuk riayah, hak untuk wilayah secara umum. Ya, wilayah ya secara umum itu adalah pemerintah. Ya. Jadi ketika wali-wali khusus itu tidak mau, maka ya pemerintah ya yang mentekel begitu. Sebab pemerintah itu posisinya wali am untuk ya supaya hak-hak ya kemaslahatan masyarakat itu terjamin. Jangan sampai ada anggota masyarakat itu menzolimi, ya, merugikan kemaslahatan satu sama lain. Nah, disitulah tadakhul atau intervensinya pemerintah. Ya, ya termasuk ya adilnya wali nasab. Tidak maunya wali nasab itu menjadi wali, itu satu kezaliman kan, dan itu akan merugikan. Maka pemerintah dengan perintah agama, ya kamu intervensi, ya, begitu. Ada hak intervensi ketika kezaliman yang merusak kemaslahatan itu terjadi. Itu
Sebab tujuan daripada agama itu kan menolak kezaliman dan tahqiqu as-sulh, kemaslahatan. Begitu ya kan. Di ini seseorang yang tanpa sebab lalu pindah begitu saja, nikah wali hakim begitu kan. Nah, itu tidak bisa begitu ya kan. Berarti kan itu soal siapa yang menikahkan dan tidak menikahkan itu hawa nafsu itu. Bisa saja ketemu antara dua orang, ya pria dan wanita, suka sama suka, ya sudah lari aja kan begitu. Dah nyari siapa? Dalam madhab jumhur, ya itu harus wali hakim, ya kan. Nah, dalam madhab Hanafi, ya ketika tadi ada kezaliman yang terjadi, wali adil, ya kan, itu bisa pada sesama muslim, ya kan, yang rasyid, yang dewasa. Sebab kewajiban sesama muslim itu untuk ya membantu kemaslahatan saudaranya, sehingga orang yang rasyid, yang dewasa secara nasab, dewasa secara usia, dewasa secara psikologis, itu berhak untuk ya menjadi wali, diminta ataupun tidak diminta. Makanya ada orang yang udah tolong dong nikahkan saya dengan fulan, yang diminta itu seorang misalnya tokoh agama, orang-orang soleh, bisa itu kan ya, kalau terjadi memang ini kezaliman yang disebabkan adil tidak maunya, tidak bersedianya seorang wali nasab ya menjadi wali, langsung intikal hakul wilayah kepada wali abad, wali yang lebih jauh. Ya. Yang paling jauh itu wali hakim. Itu dalam mazhab Hanafi itu langsung ke wali hakim pindahnya itu kan. Dalam mazhab yang lain, mazhab jumhur, tidak langsung ke wali hakim, tapi ke wali abad dulu. Iya. Orang tuanya tidak atau berhalangan, tidak mau menikahkannya, pindahnya ke anaknya yang dewasa kan begitu kan, kepada paman. Nah itu intikal wilayah itu ke wali abad, karena ada urutan-urutannya, ya kan, termasuk kakek ya, turunnya ke bawahnya kan ke anak, ke samping adalah ke paman. Nah itu kan, di gampangnya aulia itu, para wali itu wali nasab ya, ke atas, ke bawah, ke samping. Ya, ke atas tentu saja bapak, kakek, ya terus makanya sebut al-ab. Bisa bapaknya bapak, bapaknya bapak, begitu. Sampai ke atas terus. Terus ke bawah anak, terus begitu ya kan. Ke samping ya paman. Berarti. Nah, itu wali abad namanya ya. Jadi ini ilmu tersendiri ini dalam fikih itu soal ilmu nasab, ya perwalian, hak dan tidak berhaknya menjadi wali, karena kaitannya dengan warisan. Nah ini perlu cermat ya dalam ya pemahaman masalah ini. Wallahu a'lam.